Beri nama pedang ini Naga Puspa. Selamatkan dia. Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat. Kakang Kamandanu, kau masih juga tidak percaya bahwa aku mencintaimu. Meisin, maafkan aku, Meisin. Meisin. Meisin! Tutur Tinula. Sebuah sandiwara radio serial, produksi Sanggar Cerita dan Teater Sanggar Prativi. Sebuah kisah dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singasari dan berdirinya Kerajaan Majapahit. Sandiwara ini didukung oleh pemain-pemain radio yang sudah ternama. Ferry Fadli, Ivone Rose, dan Eli Ermawati. Naskah ditulis dan diolah oleh S. Tijab, hiasan musik dan sutradara C. Ispriyonoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-24 dengan judul Mendung Bergulung di Atas Majapahit. Dalam seri ke-709 ini didukung oleh para pemain Ivone Rose sebagai Sakawuni, Ferry Fadli sebagai Arya Kamandanu, Peggy Spaliama sebagai Wali Kadep, Eli Ermawati sebagai Meisin, dan Asdi Suhastra, pembawa cerita. Selamat menikmati. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Sakawuni tiba-tiba terkenang masa lalunya, tentang dirinya sebagai seorang pendekar wanita, tentang perkawinannya dengan Arya Kamandanu. Semua sudah diperoleh, semua sudah dijalani tanpa ada yang terlewatkan sedikit pun. Dia merasa puas, lega dan bangga. Kamandanu sedih, pilu dan cemas melihat gelagat istrinya. Dia menangis terisak, dia tak ingin ditinggal Sakawuni. Wuni, jangan tinggalkan aku, Wuni. Jangan tinggalkan anakmu. Semua sudah aku dapatkan. Semua sudah aku rasakan. Kebahagiaan seorang istri. Kebahagiaan seorang ibu yang melahirkan dan memberi seorang anak. Jangan bicara seperti itu. Tidak, jangan. Sakawuni dulu seorang pendekar wanita yang disegani lawan maupun kawan. Pendekar yang akhirnya jatuh oleh keperkasaan hangatnya pendekar Arya Kamandanu.
akhirnya Sakawuni dapat hidup bahagia dalam perkawinannya. Uni. Jangan bicara seperti itu. Semua telah kuperoleh. Semua telah kuperoleh. Uni. Sakawuni. Kakak. Sakawuni. Kakak. Aku melihat kakekku datang. Oh, Ki Sugata Brahma. Oh, Kakang, aku menjadi kecil lagi. Aku menjadi seorang bocah perempuan. Oh, Ki Sugata Brahma. Uni. Hendak kemana, Uni. Ki? Sakawuni. Ki, Uni. mengapa Ki Sugata mengenakan jubah seorang Brahmana? Mengapa, Ki? Aku ikut. Wuni ikut. Ki. Kakang. Aku jadi bocah perempuan lagi. Lihatlah. Aku digandeng oleh Ki Sugata. Ki. Kita hendak berjalan-jalan kemana? Uni. Sakawuni. Kakang, Ki Sugata mengajakku Istriku. pergi. Ki Sugata mengajakku berjalan-jalan di atas awan. Wah, boleh ya, Kakang? Boleh kan? Oh, Ki Sugata, tunggulah dulu. Oh, Wuni mau ikut jalan-jalan di atas awan. Oh, indahnya. Tempat apa ini, Ki? Tempat apa? Oh, aku seperti Uni. lenyap di langit tanpa Uni. batas. Uni. Sakawuni. Tubuh Sakawuni kejang-kejang, matanya mendelik, bibirnya terkatup rapat. Sebentar kemudian tubuhnya jatuh lunglai dan matanya tertutup. Bibirnya menyungging senyuman tipis. Arya Kamandanu menangis terseduh, memeluk tubuh istrinya yang sudah menjadi mayat. Berkali Kamandanu memanggil namanya, tapi istrinya sudah terbujur tak bergerak. Sakawuni telah pergi. Meisin masuk dan terus menangis haru. Panji Ketawang yang mendengar teriakan pamannya pun menyeruak masuk, dan dia pun menangis terseduh. Rumah Arya Kamandanu dihujani tangis duka. Nyi Seblak pembantunya yang setia ikut pula kaget dan menangis. Demikianlah Sakawuni, seorang pendekar wanita pilih tanding, seorang perempuan yang semasa gadisnya hidup malang melintang di dunia persilatan, berandalan, ugal-ugalan, liar dan lincah gesit. Akhirnya tak berdaya, harus menyerah pada tangan sang maut. Betapapun tingginya ilmu seseorang, sakti dan dikjaya, bila sang maut telah turun, dia takkan berdaya apa-apa.
Tangan sang maut tak pernah peduli arif bijaknya seseorang, kaya miskinnya seseorang, bangsawan ataupun rakyat jelata. Bila dia turun, maka nyawa pun melayang. Kita tinggalkan kediaman Arya Kamandanu yang sedang digulung oleh mendung tebal. Kini kita beralih pada Bapak Wali Kadep yang sedang menunaikan tugasnya mencari daun seligi putih. Kuda tunggangannya dipacunya cepat-cepat. Desa Tebu telah dimasukinya dan dia mulai mencari-cari. Hop, ya. Di mana daun seligi putih itu berada? Ciri-cirinya daun itu kecil-kecil, tepinya bergerigi, mirip daun remujung. Hanya ada sedikit bulu-bulunya. Ya. Tapi di mana harus kucari? Nah, ini dia. Rupanya di sela-sela semak belukar ini adanya. Ya. Daunnya kecil-kecil, pinggir-pinggirnya bergerigi, ada sedikit bulunya. Nah, benar. Daun ini mirip benar dengan daun remujung. Tidak salah lagi. Hei, Pak Tuyo! Apa yang kau lakukan di situ? Ayo, minggir! Kami mau lewat. Oh, siapakah kalian? Kalian berempat semuanya memakai cadar hitam. Apakah muka kalian buruk sehingga harus memakai cadar hitam seperti itu? Kurang ajar. Kau tua-tua masih juga suka konyol. Apa tidak sayang nyawa? Aku tahu. Kalian pasti mencari gara-gara. Bukankah jalan yang akan kalian lewati ada di sebelah kiri? Sedangkan tempatku berdiri ini adalah semak belukar. Pak Tua, jangan mengatur kami. Yang ingin kami lewati justru semak belukar itu. Kami ingin jalan menerobos rumput belukar agar jalan pintas dapat tercapai. Jalan pintas kemana, ha? Jalan pintas menyambut nyawamu. Hei, apa yang kalian tertawakan, ha? Tawa kalian jelek dan sumbang. Jangan pamer di depanku. Bangkotan tua ini sudah bosan hidup rupanya. Mari kawan-kawan, jangan buang waktu. Ayo, kurung dia dan jangan beri kesempatan lolos. Cecunguk tua ini bukan lawan yang berarti buat kita. Yang penting upahnya, bukan cecunguk tua ini. Jadi kalian berempat ini orang-orang upahan. Ya. Siapa yang mengupah kalian dan dari mana? Hei Pak Tua, apa perlu tahu tentang itu, ha? Apakah kalian orang-orang Majapahit yang diutus untuk membunuhku? Aku bukan pejabat, bukan orang penting. Buat apa membunuhku? Banyak cakap. Ayo kawan-kawan, habisi tua bangkotan ini. Wali Kadep terpaksa melayani 4 orang bercadar hitam itu. Meski ulah kanuragan keempat orang itu tidaklah seberapa, namun karena Wali Kadep memang bukanlah seorang pendekar, maka 4 orang bercadar itu dengan mudah menjadikannya bulan-bulanan. Wali Kadep tetap berusaha memberikan perlawanan. Meskipun sia-sia, tapi perlawanan yang diberikan dapat membendung gencarnya serangan-serangan pihak lawan. Wali Kadep adalah bekas dukun atau tabib di desa Pasuruhan 1 bersama Rake Pamintihan. Dengan begitu olah kanuragannya tidak bisa disamakan dengan 4 orang bercadar hitam yang memang adalah pendekar upahan Rawadeng. Maka tak lama kemudian sebuah pukulan mengenai telak dagu Wali Kadep. Belum lagi Wali Kadep memperbaiki posisi berdirinya, sebuah tendangan menyusul mengenai telak iganya.
kenapa tidak kita bunuh saja? Betul. Sebaiknya kita habisi saja riwayatnya. Tidak. Kalian tidak ingat bagaimana pesan Gusti Rawedeng. Tugas kita cuma merintangi atau menggagalkan usahanya mencari daun seligi putih. Sudahlah, tinggalkan dia di sini. Lalu cepat kita menghadap Gusti Rawedeng untuk mengambil upahnya. Iya, betul. Sebaiknya kita ambil upah saja. Iya, 100 keping. Hei, mari naik ke atas kuda kita masing-masing dan kita kembali untuk menghadap Gusti Rawedeng. Lihat! Kepalaku, pening sekali. Aku baru saja pingsan rupanya. Wali Kadep bangun dari pingsannya. Orang-orang upahan Rawedeng tidak membunuhnya. Beringsut-ingsut dia mencoba bangkit, lalu mengingat-ingat peristiwa apa yang baru saja dialaminya. Kudanya masih tertambat di tempatnya semula. Dia memandang ke sekeliling. Tak berapa lama kemudian Wali Kadep dapat mengumpulkan kembali ingatannya. Aku baru saja dikeroyok orang-orang bercadar. Tapi apa maksud mereka mengeroyokku? Aneh. Aku tak pernah punya musuh seorang pun. Daun itu, daun seligi putih itu tak ada lagi di tempatnya. Pastilah orang-orang tadi yang merusak dan mengambilnya. Mana mungkin aku akan kembali tanpa daun itu. Nyai Paricara membutuhkan daun seligi putih untuk mengobati Nini Sakawuni. Tapi daun itu telah dirampas. Harus bagaimana aku sekarang? Wali Kadep bingung. Tugasnya telah digagalkan orang-orang tak dikenal. Dia tidak mungkin kembali ke rumah Arya Kamandanu kalau tanpa daun seligi putih. Lama dia menimbang-nimbang, lalu diputuskan untuk kembali ke Majapahit menuju Wisma. Perlahan-lahan dia menghampiri kudanya, lalu naik ke atas punggungnya. Hiya, hiya, hiya! Sepi sekali Wisma. Mungkin Nyai Paricara masih berada di kediaman Tuan Arya Kamandanu. Aku tak berani ke sana. Aku telah gagal mendapatkan daun seligi putih. Nyai Paricara pasti kecewa dan marah kalau aku kembali ke sana tanpa daun itu. Lebih baik aku di sini saja. Nanti kalau Nyai pulang dan marah-marah padaku, sebaiknya aku terima saja, karena aku memang telah gagal. Tapi kurasa Nyai pasti akan terima kalau ku ceritakan perihalku tentang orang-orang bertopeng yang mengeroyokku. Mereka tidak membunuhku, tapi mengambil daun itu. Apa maksud mereka sebenarnya? Kita tinggalkan Wali Kadep yang merasa gagal dalam tugasnya dan sedang merenungi dirinya di wisma para tamu kerajaan.
Sekarang kita kembali pada rumah Arya Kamandanu yang dirundung duka. Meisin nampak tengah menggendong bayi Sakawuni, sedangkan Kamandanu dia mematung menunggu jenazah istrinya. Suasana hening dan duka. Hanya tangis bayi yang terdengar memecah ruang bilik tempat mereka berada. Sayang. Cup, cup, cup. Ini, minumlah air gula aren yang disaring halus ini. Tentu kau haus, bukan? Sayang. Kok masih menangis juga? Ayo, minum air gula aren ini. Ayo, sayang. Anak manis. Nah, begitu. Ayo, minum sepuasmu. Dan jangan menangis lagi ya. Tuan Kamandanu, apakah Tuan telah melaporkan perihal wafatnya Nini Sakawuni pada Gusti Permaisuri? Sudah. Bahkan saya pun mohon izin untuk pergi ke Bukit Penampihan guna memakamkan istri saya. Mengapa tidak dimakamkan di Majapahit ini saja? Keinginan istri saya untuk dimakamkan di sisi ayahnya. Sudah sejak dulu dia mengatakan itu pada saya. Dan saya tak ingin mengingkarinya. Pesan-pesan orang yang sudah tidak ada semasa hidupnya memang wajib kita penuhi. Tidak baik bagi kita kalau mengabaikan permintaannya. Tuan Kamandanu, apakah tidak lebih baik jika Tuan mengerjakan yang lain saja daripada Tuan duduk terus di samping jenazah istri Tuan? Kehilangan memang merupakan penderitaan tersendiri. Tapi relakanlah itu. Pasrahkanlah pada Sang Pencipta. Bukankah semua ini berasal daripadanya? Kita harus mengakui keterbatasan kita, Tuan Kamandanu. Ingat, ada 3 tahap dalam hidup manusia yang mau tidak mau harus dilewati dan diakui keberadaannya, yakni kelahiran, perkawinan, dan kematian. Ketiga tahap ini, jika kita sudah mengakuinya, maka kehilangan merupakan kesedihan yang tidak perlu dipanjang lebarkan. Lahir, kawin, dan mati adalah hukum alam, hukum yang seimbang. Saya masih ingin di sini, duduk di sisi jenazah istri saya. Banyak hal yang sedang saya katakan padanya, meski itu tanpa suara. Saya tahu. Ada bahasa hati yang tidak dimengerti oleh orang lain, kecuali yang dikasihi dan dicintainya. Dan Tuan Kamandanu menggunakan bahasa itu pada almarhumah Nini Sakawuni. Saya percaya Nini Sakawuni pasti mendengarnya. Baiklah. Barangkali Tuan sedang tidak ingin diganggu. Dan masih banyak lagi yang ingin Tuan sampaikan pada almarhumah Nini Sakawuni. Untuk itu, saya mohon pamit, Tuan. Nah, jangan nakal ya. Jangan nangis terus. Diam-diam ya. Yang anteng. Bibi mau pulang dulu ya. Yang manis ya. Tuan Kamandanu, saya mohon pamit dulu. Saya akan kembali ke Wisma. Terima kasih atas bantuan dan pertolongan Nyai. Cup, 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 sayang. Anak manis harus anteng ya. Diam dan bobok di sini. Bibi pulang dulu. Meisin meletakkan bayinya Sakawuni di tempatnya. Dipandanginya sebentar bayi itu dengan rasa penuh kasih dan iba. Lalu pandangannya beralih pada Kamandanu yang dia mematung menatap jenazah istrinya. Meisin tahu Arya Kamandanu sedang ingin sendirian. Sebab itulah dia ingin segera melangkah keluar tanpa basa-basi lagi. Kamandanu diam terpekur di samping jenazah istrinya. Meisin hanya dapat membantu apa yang bisa dia lakukan. Rumah itu nampak murung dan diam. Panji Ketawang dengan sebelak pembantunya mengerjakan persiapan-persiapan seperlunya guna upacara pemberangkatan jenazah.
Kamandanu tercenung di samping jenazah Sakawuni. Entah apa yang tengah ada dalam pikirannya. Meisin Iba melihatnya, tapi dia tak bisa berbuat apa-apa. Lalu melangkah perlahan menghampiri Kamandanu sambil menenangkan bayi Sakawuni. Cep, cep, cep. Anak manis, ayo. Ini, minum, ayo. Minum air gula aren yang bibi haluskan ya. Ayo minum. Kau tentu haus bukan? Anak manis, ayo. Loh, kok masih nangis juga? Kenapa? Kau tidak suka air gula aren ini ya? Ayo coba, inilah. Kau pasti suka kalau sudah mencicipinya. Nah, begitu. Itu baru namanya anak manis. Ayo, yang anteng ya. Putra Arya Kamandanu harus anteng ya. Tuan, apakah Tuan Kamandanu sudah memberitahu perihal wafatnya Nini Sakawuni pada Gusti Permaisuri? Sudah. Bahkan saya sudah mohon izin untuk membawa almarhumah istri saya ke Bukit Penampihan. Mengapa tidak dimakamkan di sini saja? Sejak dulu, dia sudah berpesan agar kelak bila sudah tiba waktunya, dia ingin dimakamkan di samping ayahandanya. Hanya itu yang diinginkan semasa hidupnya. Pesan-pesan orang yang sudah tidak ada memang harus dipenuhi. Itu merupakan kewajiban bagi kita. Tapi hendaknya jangan terus-menerus tenggelam dalam kesedihan. Ditinggal oleh orang yang dikasihi memang merupakan suatu kesedihan tersendiri. Tapi Tuan Kamandanu harus mau menerima ini sebagai suatu kenyataan. Kenyataan bahwa kita sebagai manusia serba terbatas. Ingatlah 3 tahap di dalam kehidupan manusia yang harus dilalui. Kelahiran, perkawinan, dan kematian. 3 tahap yang mau tidak mau harus kita terima. Kalau ketiga tahap itu bisa kita terima dan akui, maka kesedihan tidak perlu dipanjang lebarkan. Pasrah dan berserahlah pada Sang Pencipta. Tuan Kamandanu, apakah tidak ada yang bisa Tuan kerjakan untuk persiapan pemakaman dan sebagainya? Saya masih ingin di sini, duduk di samping jenazah istri saya. Banyak hal yang ingin saya sampaikan padanya, meski itu tanpa suara. Saya tahu, ada bahasa yang tidak dimengerti orang lain, kecuali oleh orang yang dikasihi dan dicintai. Dan Tuan menggunakan bahasa itu pada almarhumah Nini Sakawuni. Saya percaya istri Tuan pasti mendengarnya. Baiklah, barangkali Tuan sedang tidak ingin diganggu. Dan masih banyak lagi yang ingin Tuan sampaikan pada almarhumah istri Tuan. Untuk itu, saya mohon pamit. Jangan nakal ya. Ayo, jangan nangis terus. Bibi mau pulang dulu ya. Yang anteng ya. Tuan Kamandanu, saya mohon pamit dulu. Mari. Terima kasih atas bantuan dan pertolongan Nyai. Meisin lalu meletakkan bayi Sakawuni di tempatnya. Dipandanginya sebentar wajah bayi itu. Lalu pandangannya beralih pada Arya Kamandanu yang diam tak bergerak di samping jenazah istrinya. Meisin tahu Kamandanu sedang tak ingin diganggu. Perlahan dia melangkah keluar, meninggalkan bilik dan kembali ke wisma para tamu kerajaan. Meisin kembali ke wisma. Pikiran dan perasaannya masih terpaut pada peristiwa kematian Sakawuni dan nasib bayinya yang sudah tak beribu lagi. Kasihan Kamandanu. Dia harus merawat anaknya yang masih bayi seorang diri saja. Sesampainya di wisma, ketika dia memasuki ruang pendopo, Meisin menemukan Wali Kadep menangis menyesali diri. Ada apa Bapak Wali Kadep? Mengapa menangis seperti itu? Nampaknya Bapak sedih sekali. Ada apa?
Nyai, Loh, ada apa sebenarnya? Mengapa tambah menangis? Katakanlah, ada apa? Nyai, saya telah gagal, Nyai. Saya gagal menuntaskan tugas saya mencari daun seligi putih itu. Oh, maafkan saya, Nyai. Mengapa tidak kembali ke rumah Tuan Kamandanu? Mengapa Bapak Wali Kadep malah merenung seorang diri di sini? Saya tidak berani, Nyai. Karena tugas saya gagal. Saya takut Nyai marah. Maka saya kembali ke Wisma ini. Nyai, maafkan saya, Nyai. Saya telah berusaha. Tapi ternyata ada sekelompok orang bercadar mengingini daun seligi putih itu, Nyai. Saya dikeroyok. Saya dijadikan bulan-bulanan oleh 4 orang bercadar itu. Saya jadi jatuh pingsan. Untunglah mereka tidak membunuh saya, Nyai. Oh, maafkan saya, Nyai. Saya telah gagal. Oh, jadi ada orang yang juga mengingin daun seligi putih itu. Betul, Nyai. Begitu saya terbangun dari pingsan, daun seligi putih itu sudah tidak ada lagi di tempatnya. Aku heran. Rupanya ada juga yang mengingini kematian Nini Sakawuni. Tindakan mereka dengan mengambil daun seligi putih itu sama artinya dengan jangan sampai Sakawuni tertolong jiwanya. Betapa kejamnya orang itu. Jika benar apa yang Nyai katakan itu. Bukankah pernah kukatakan bahwa kita perlu hati-hati? Musuh kita tidak kelihatan, tapi sebenarnya ada dan nyata. Kita tidak tahu siapa dia, tapi tindakannya jelas kita rasakan. Kalau begitu benar, karena mereka mengaku sebagai orang-orang upahan, Nyai. Tapi siapa yang mengupahnya, mereka tak mengatakannya. Mereka tidak akan mengatakannya, Bapak Wali Kadep. Andai pun kau membunuhnya, mereka tidak akan mengatakan. Mengapa pekerjaan seperti kita ini masih ada juga yang memusuhi? Bukankah kita bekerja demi kemanusiaan, Nyai? Kita bekerja bukan untuk diri kita sendiri. Kita bekerja demi menolong nyawa orang. Tapi kenapa malah nyawa sendiri terancam? Kita memang telah terlanjur kecebur, Bapak Wali Kadep. Secara tidak langsung, kita telah melibatkan diri di dalam suatu pertikaian. Nyai, kalau begitu seharusnya saya jangan sampai gagal mendapatkan daun seligi putih itu. Seharusnya saya bisa melumpuhkan mereka sehingga Nini Sakawuni tertolong. Sudahlah, Bapak Wali Kadep. Tidak ada gunanya menyesali diri. Bukankah semuanya sudah lewat? Dan lagi, belum berapa lama Bapak Wali Kadep pernah meninggalkan kediaman Tuan Arya Kamandanu. Nini Sakawuni keburu menghembuskan nafas yang terakhir. Oh, Nyai. Jadi... Iya. Nini Sakawuni sudah tidak ada. Dia pergi dengan tenang dan damai. Sebab itu, kau tidak perlu menyesali diri. Andai pun kau berhasil membawa daun itu, akan menjadi tidak berarti, karena sudah terlambat. Nini Sakawuni, saya turut berbelasungkawa. Saya menyatakan duka cita yang dalam atas peristiwa ini. Sudahlah. Sekarang mari kita siapkan rempah-rempah daun-daun pengawet. Minyak pembalur, wangian, guna memandikan jenazah Nini Sakawuni. Baik, Nyai.
Keesokan harinya, di kediaman Arya Kamandanu, nampak kesibukan luar biasa. Para tamu datang dan pergi untuk mengucapkan rasa duka cita dan bela sungkawa. Bahkan dari kalangan rakyat pun diberikan kesempatan untuk datang melayat. Masyarakat berkerumun dengan wajah duka di sekitar rumah Kamandanu. Mereka membantu apa yang bisa mereka lakukan. Tamu-tamu kerajaan pun berdatangan. Prajurit pengawal nampak berjaga-jaga. Sakawuni termasuk pejabat kerajaan. Sebab itu tidaklah heran jika para prajurit jaga mengawal dengan tertib sebagai penghormatan terakhir pada atasannya. Simpir, aku ikut merasakan apa yang Gusti Kamandanu derita. Nini Sakawuni itu orangnya baik. Aku juga, Tudung. Aku ikut sedih. Kenapa ya? Orang-orang yang baik kok umurnya tidak panjang. Iya, mungkin Dewata berkehendak begitu. Orang-orang baik dan jujur tidak berumur panjang, supaya jangan sampai keduluan terkena pengaruh jahat. Soalnya pengaruh jahat itu susah diatasi. Pengaruh jahat itu apa saja? Wah, banyak. Soal suap menyuap, mencari muka, menjilat, sirik, iri dan dengki. Terusnya, mementingkan diri sendiri, menindas orang lain, sikut menyikut, jegal-jegalan, mengambil kesempatan dalam kesempitan. Dan pokoknya masih banyak lagi yang lainnya. Iya, aku kasihan pada Gusti Kamandanu. Iya. Orangnya jujur, pendiam, suka membela yang lemah. Tapi mengapa harus menerima musibah ini? Kalau istrinya yang baik dan berbudi macam Nini Sakawuni diambil dari sisinya, apa Gusti Kamandanu lantas tidak terpengaruh? Simpir, semua itu kan tergantung orangnya, pribadinya. Orang macam Gusti Kamandanu tidak mungkin lantas terpengaruh oleh hal-hal yang macam-macam. Dudung, kalau aku jadi Gusti Kamandanu, aku tidak akan kuat menerima kenyataan macam ini. Iya, makanya kau ditakdirkan para dewa untuk jadi rakyat. Kalau kau jadi Gusti Kamandanu, kau pasti akan mengutuki para dewa yang kau anggap tidak adil, iya kan? Sudahlah. Nah, itu lihat, Gusti Nami juga datang. Tapi Gusti Kamandanu kok tidak menyambutnya? Iya, Gusti Kamandanu dari kemarin tidak pernah lepas dari samping jenazah Nini Sakawuni. Beliau menunggui terus di sisi jenazah istrinya. Kasihan, mungkin beliau sedikit terpukul dengan kenyataan ini. Sejak kemarin, beliau tidak bergeming dari tempatnya. Wah, para pembesar kerajaan berdatangan semua. Lengkap sudah para pelayat di kediaman Gusti Kamandanu ini. Ada yang dari kalangan terbawah seperti kita. Ada dari kalangan menengah. Juga ada dari kalangan istana. Memang benar, para pelayat yang berdatangan ke rumah duka Arya Kamandanu terbagi dari bermacam golongan. Kaum rakyat, kaum menengah, juga kaum bangsawan, ningrat atau kalangan kerabat istana. Nampak Patih Nambi datang atas nama wakil pemerintah Majapahit. Di samping menyatakan rasa duka yang dalam atas nama pribadi, Patih Nambi pun menyatakan bela sungkawa atas nama utusan pemerintah. Kamandanu, aku sebagai utusan resmi pemerintah turut berbela sungkawa atas ini semua. Terima kasih, Paman Nambi. Aku sebagai pribadi ikut merasakan duka cita yang dalam. Aku tak menyangka kalau Sakawuni yang periang, gesit, dan tegas itu ternyata cuma sampai di sini. Aku benar-benar ikut bersedih, Kamandanu. Betapa tidak, Sakawuni yang gagah di medan perang, tak pernah mengenal takut, akhirnya harus pergi pada saat melahirkan. Kamandanu, datang dan pergi memang merupakan perjalanan hidup ini.
Kita juga nantinya akan pergi sebagaimana yang dialami Sakawuni. Kelak, anakmu akan besar dan gagah seperti dirimu, Kamandanu. Tapi sementara itu, kita sudah tergolong sebagai kaum tua. Dan sebagai kaum tua, tentunya harus mengakui keterbatasannya. Peran kita akan diambil oleh anak-anak muda. Dan kita hanya tinggal duduk-duduk menanti saatnya tiba untuk menyusul Sakawuni. Kau memang patut bersedih, Kamandanu. Tetapi jangan berkepanjangan. Saya masih mengingat semua yang telah saya lewati bersamanya. Saat-saat yang indah, saat duka dan bahagia, saat ketika kami masih malang melintang di perjalanan. Saya sadar, Paman Nambi, bahwa duka yang berkepanjangan tidaklah baik. Tapi ini adalah saat-saat terakhir dia di samping saya. Sebentar lagi Sakawuni tidak lagi berada di rumah ini. Dia sudah akan menuju rumahnya yang baru, berkumpul dengan ayahandanya Banyak Kapuk dan kakeknya Ki Sugata Brahma. Kamandanu, syukurlah kalau kau bisa memaklumi semua itu. Tapi seperti juga katamu, kau mesti tabah ditinggal istrimu Sakawuni. Aku khawatir kalau kau tidak tabah, bisa mengganggu pendirianmu, pribadimu. Kematian seorang istri atau orang yang paling kita cintai memang merupakan suatu kehilangan yang tiada taranya. Bila seseorang tidak tabah menerimanya, sudah bisa dipastikan macam apa akibatnya. Dan aku tak ingin ini terjadi pada dirimu, Kamandanu. Benar apa yang dikatakan Paman Nambi. Sekarang ini aku telah kehilangan semua orang yang kucintai, kukasihi dan kukagumi. Aku sudah tidak punya apa-apa lagi. Semua sudah dirampas dari hidupku. Kakang Ronggolawe, Kakang Demung Wira, Paman Gajah Biru, dan terakhir Paman Nembusora. Dan sekarang ini milikku satu-satunya pun telah terampas, yakni Sakawuni istriku. Aku benar-benar tinggal seorang diri di Majapahit ini. Haradewa, siapa lagi setelah ini? Siapa lagi? Kamandanu? Kamandanu? Paman Nambi. Kau tidak apa-apa, bukan? Tidak, saya tidak apa-apa. Jangan banyak melamun, Kamandanu. Masih ada yang harus kau pikirkan. Masih banyak yang harus kau kerjakan. Ingatlah anakmu, Kamandanu. Sakawuni telah memberimu seorang anak. Apakah kau mau mengecewakan pemberiannya yang mahal itu? Dia telah memberimu dengan taruhan nyawa. Ingatlah itu, Kamandanu. Kamandanu tak bisa bicara apa-apa. Kata-kata Nambi langsung menukik ke dalam sanubarinya. Memang, Sakawuni telah memberinya seorang bayi lewat taruhan nyawa. Sakawuni telah berpesan agar anak itu dirawat secara baik dan bertanggung jawab, penuh kasih dan kehangatan. Kalau dirinya terus tenggelam dalam kesedihan, tentu anaknya akan terbengkalai dan sia-sia. Ya, Paman Nambi. Memang banyak yang masih harus saya pikirkan. Dan banyak lagi yang masih harus saya kerjakan. Baik pemberian Sakawuni ini merupakan karunia dan rahmat dari para dewa bagi hidup saya selanjutnya. Saya akan merawatnya secara baik-baik. Saya akan membesarkannya dengan penuh tanggung jawab dan cinta kasih. Bagus, Kamandanu. Itu yang kuharapkan darimu. Oh, Kamandanu. Tengoklah di halaman sana. Rupanya masih ada rombongan dari kalangan istana yang datang kemari. Sambutlah, Kamandanu. Paman Ramapati.
Kamandanu, aku benar-benar merasa kehilangan atas kepergian Sakawuni, istrimu. Rasanya tak ada yang bisa kukatakan sebagai ungkapan rasa dukaku ini. Aku ikut berduka cita, Kamandanu. Terima kasih, Paman. Ditinggal istri tercinta memang sungguh teramat berat, Kamandanu. Terlebih dia pergi setelah memberimu seorang anak. Ini merupakan duka yang teramat dalam. Tapi kau harus tabah menghadapinya. Kau harus teguh hati. Ingat bahwa kita hidup di dunia ini memang hanya sebentar. Dan pada akhirnya kita semua pun akan mengalami hal yang sama, Kamandanu. Datang dan pergi merupakan hukum dunia. Tabahlah kau menghadapinya. Relakan, karena itu adalah kodrat kita sebagai manusia. Oh ya, ku dengar kau akan membawa jenazah istrimu ke Bukit Penampihan. Benar begitu, Kamandanu? Benar, Paman. Pakailah kereta kuda milikku untuk membawa jenazahnya ke Bukit Penampihan. Aku ingin kau menerimanya sebagai rasa dukaku dan turut berbelasungkawa. Kau mau, bukan? Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Para tamu berdatangan melayat ke rumah duka. Mereka terdiri dari semua lapisan masyarakat, tanpa kecuali Ramapati. Rombongan Nambi datang, menyusul rombongan Ramapati. Semua ingin menyatakan belasungkawa. Dan Ramapati menawarkan kereta kudanya untuk membawa jenazah Sakawuni menuju peristirahatan terakhir di Bukit Penampihan. Nah, saudara pendengar, apakah tawaran Ramapati itu diterimanya? Dan apakah kepura-puraan Ramapati itu ditangkap oleh Kamandanu? Silahkan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa.